Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai non-ferrous ya, lagi-lagi non-ferrous, di mana karena di materi teknik 1 saya belum bahas, tapi di materi teknik 2 kita harus bahas gitu. Nah, di material teknik 2 itu pertemuan ke-9 ya, which is artinya itu setelah UTS ya. Tapi saya majukan share screen. Ini non-ferrous ya, teman-teman sekalian. Ambil dari ITS, ini logo ITS yang lama, sekarang udah berubah. Jadi logo kampus tuh bisa berubah beberapa periode ya. Nah, ini non-ferrous material, jadi adalah logam non-ferrous itu ya selain dari Fe sama karbon ya. Nah, introduction-nya adalah limitation of ferrous metal. Harusnya kok nggak bisa disebut dia. Jadi bagian dari ferrous logam ferrous itu adalah memiliki relativity pada umumnya densitasnya tinggi ya. Baru memiliki perbandingan untuk kemampuan dia menghantarkan arus listrik itu rendah karena dia non ferrous. Baru ini rata-rata ya, komparatifnya beberapa. Inherent susceptibility to corrosion in some common environment. Jadi dia beberapa tuh juga tahan terhadap korosi di lingkungan. Baru, nah ini adalah pengenalannya. Jadi dari grafik ini adalah density terhadap Young modulus ya. Rumusnya Young modulus apa? Silvina. Halo? Silvina nggak ya? Iya, Pak. Modulus apa, Dek? Modulus Young modulus. Apa ya rumusnya ya? Halo Bandung, ibu kota periangan. Apa rumusnya yang modulus? Tegangan dibagi regangan, Pak. Oke, sip, nice. Terima kasih. Jadi itu ya, sesuai dengan yang dibilang Silviana. Silviana. Yang modulus itu adalah tegangan pergangan ya, satuannya nanti akan menghasilkan GPa atau Newton per millimeter kuadrat. Nah, di sini itu dibandingkan dengan density-nya. Jadi kalau terhadap densitasnya, kita bisa memetakan beberapa daerah ya. Yang kalau bagian bawah itu adalah golongannya si foam ya, busa, flexible polymer foam ya, kayak gabus gitu. Gabus bahasanya Indonesianya apa ya? Ya busa lah ya, styrofoam gitu. Styrofoam itu golongannya di bawah sini, yang modulusnya rendah ya pasti ya. Terus densitasnya juga rendah karena ringan, makanya dia bisa ngambang di atas permukaan air. Baru semakin naik ada poliuretan ya, ada poliuretan. Baru kemudian di sini adalah modulus terhadap massa jenis ya. Ini adalah titik temu di mana untuk minimum massa dari suatu desain atau bentuk material. Jadi kalau misalnya kurang daripada ini, misalnya densitasnya terlalu tinggi, yang modulusnya terlalu rendah, itu dia bukan jenis material lagi di bagian sini. Nah, kemudian semakin tingginya yang modulus ya, kekuatan tarik dan regangan tinggi, kita akan bertemu dengan yang namanya polimer atau elastomer. Nah, polimer ini dia bertahap juga. Yang paling rendah tuh butuh rubber, isopropen, neopren, poliuretan, silikon elastomer, IFPA, baru PTFE sampai ke PET ya. PTFE polytriptyline fluoride
politriptalat, fluoride etilen, terus kemudian PE polietilen, polipropilen, PS itu polistiren, PET polietilen triptalat, PEK saya nggak tahu, PA itu poliaktik, PMMA itu polymethyl metal akrilit, baru ke kayu ya. Ini ada bagian polyester ya, rigid polymer forms. Ini adalah batas garisnya. Di bawah ini, di atas ini sudah bukan material polimer lagi, tapi natural material. Jadi kayak dari kayu, getah karet dan seterusnya. Nah, terus kemudian semakin tinggi bagian atas itu yang paling kuat adalah steel ya. Ini ada metal di sini. Nah, metal itu memang dia memiliki density yang cukup besar ya. Makanya dia tenggelam ya. Kalau misalnya dalam air, tapi dalam beda sama kapal fungsi. Ini logam kayak balok itu pasti tenggelam dia karena densitasnya tinggi besar ya, lebih besar daripada air dan memiliki modulus yang sangat tinggi ya. Polimer sama logam yang lebih tinggi logam. Nah, logam tuh ada timbal di sini, paduan timbal paling rendah dia. Karena dia paling rendah, dia mudah tercampur dengan larutan sejenisnya. Baru dengan level modulus ion yang sama, tapi densitasnya lebih rendah, itu kita ketemu yang namanya komposit ya. Ada GVRP atau VRP ya. Kita sering ngomongin kayak gitu. VRP itu contohnya kayak misalnya epoxy resin sama serat-serat karbon mika itu yang kalian pernah lihat di laboratorium kalau misalnya pernah datang ya. Pipa VRP untuk dari si water pump ke WTP yang saya buat itu juga pakai VRP. Nah, baru ada glass kaca. Ya glass kaca lebih rendah daripada metal. Terus di sini semakin ke kanan itu kita ketemukan yang namanya tembaga, paduan tembaga, tungsten, nikel, baja, di sini titanium ya. Jadi semakin ke kanan densitasnya semakin besar itu adalah tembaga ya. Tapi kalau densitas rendah itu Al23, B4C itu adalah jenis-jenis keramik ya. Keluarganya sih keramik. Jadi batasnya itu adalah garis di titik ini, putus ini. Jadi keluarganya keramik Al23, SiC. Kenapa nggak dikategorikan keluarga keramik? Karena dia ada bentuk oksidanya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya lebih kuat mana modulus density-nya siapa antara lebih besar mana density-nya baja sama polimer density-nya si baja ya. Terus lebih besar mana density-nya si timbal dibandingkan PET ya lebih gede punyanya si timbal. Ya, jadi urutannya gitu ya. Ada pertama itu ada forms, polimer atau dan elastomer, natural material, komposit. Baru kita ketemu logam juga sama technical keramik. Kalau keramik ya modulus yang memang besar dia, tapi dia density-nya lebih rendah dibandingkan logam. Ya dari sini semoga teman-teman bisa baca ya dan bisa memahami. Nah ini adalah kekuatan terhadap density. Nah kalau misalnya kita lihat ya kekuatan strength sigma F. Nah coba saya tanya. Armansyah, apa yang kamu ketahui tentang tegangan fracture atau strength? Armansyah ada? Armansyah? Nggak ada. Nggak ada ya. Syahril? Halo? Halo? Iya Pak. Nah, Syahril, tegangan fracture, atau nama lainnya kekuatan. Kenapa, apa yang dimaksud dengan tegangan fracture? Dimaksud dengan tegangan apa Pak? Fracture. Ini kan ada F nih, fracture gitu kan. Apa yang kamu tahu tentang simbol ini? Yang saya goyang-goyang ini nih. Sigma F. Kekuatan ya Pak? Ya, kekuatan. Strength itu kekuatan. Nah, yang maksud saya itu adalah definisi dari kekuatan tersebut sehingga disimbolkan tegangan F. Gitu. Apa definisinya?
Apa, Dek? Nggak tahu ya. Ya, banyak-banyak belajar lagi lah ya. Biasa digunakan untuk menentukan tegangan maksimum. Tegangan maksimum. Emang tegangan fracture sama tegangan maksimum atau UTS itu sama? Oh, salah Pak. Jadi definisinya gimana coba? Ya udah. Nanti belajar lagi ya. Jadi kalau tegangan fracture itu adalah kondisi di mana suatu tegangan mencapai batas maksimumnya hingga titik di akhir. Jadi sebelum benda itu patah. Jadi bukan maksimum kondisi maksimumnya, tapi sebelum benda itu patah. Pas sebelum benda itu patah. Tegangan sebelum benda tersebut patah. Nah, atau break ya. Itu adalah tegangan fracture. Makanya kalau misalnya di diagram tegangan-tegangan, ini saya gambar. Ini contoh tegangan-tegangan. Kan ini kan ini sigma ya, kayak ya, karena saya nggak bisa buat simbol anu, jadi saya tulis aja. Ini regangan. Kan biasanya gini ya. Seret. Ada yield point, ada elongation, begini. Nah, ini itu adalah kondisi tegangan fracture. Jadi sesaat dia benda itu sebelum patah. Ya. Kalau di sini ini ada namanya UTS. Kondisi tegangan maksimum dari suatu material. Gitu. Jadi ini tegangan fracture, strength-nya itu di sini. Kalau elongation-nya itu beda, modulus Young-nya itu di sini. Kalau modulus Young kita ngambilnya yang mana? Elastis ini atau yang di sini? Kita ngambilnya yang yield point-nya. Itu. Ya inilah kalau belajar kelas online ya, saya juga nggak tahu teman-teman lagi ngapain, lagi di jalan kah, lagi tidur, lagi. Kalau diperbolehkan nyalain kamera lebih baik, jadi bisa terpantau. Cuman kan tidak bisa yang kalau misalnya pakai datanya cepat habis gara-gara itu ya saya nggak bisa minta karena kan tidak belum disubsidi keseluruhan lah, sudah seperti itu ya, terus dipaksa open kamera ya kasihan nanti. Nah, nantinya belajar lagi lah. Dan ingatnya kalau saya kehadiran tidak terlalu, tapi kalau misalnya ujian, UTS, tugas itu krusial ya. Kalau misalnya kalian nggak ngerjakan, kayak misalnya kemarin PKM ya 0 gitu. Tapi kalau ngerjain ya ada nilainya sampai dengan. Jadi kalau kemarin belajar dari teman-teman ketika diberi tugas dadakan ya banyak yang nggak siap ya. Kenapa itu juga jadi pertimbangan juga bagi saya. 2019 itu ketika diberikan tugas dadakan tidak semuanya bisa mengerjakan, artinya. Tapi itu juga berdampak pada penilaian saya terhadap teman-teman. Nah, jadi mohon maaf bagi yang tidak mengumpulkan, tidak sampai tahap seleksi atau masukan itu tidak dapat nilai ya. Yang dapat nilai yang sudah mengajukan. Jadi nilai tugas 2-nya 0. Nah, ini adalah bagian zinc. Ya, jadi ini adalah densitas terhadap kekuatan dari suatu material
Di sini teman-teman bisa lihat ini ada logam, keramik, komposit sama seperti yang tadi, cuman dia lebih rapat dia kondisinya di sini dan lebih banyak jenis yang lain kayak misalnya ada tungsten alloy, tungsten karbid, ada tembaga paduan tembaga, ada paduan nikel, ada baja juga. Terus kemudian ini polimer disertai dengan polimer dan dibahas mengenai kekuatannya. Ya, untuk daerah luasan untuk si kekuatan dari foam itu sendiri lebih besar dia dibandingkan logam dan juga keramik ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibandingkan sekilas ya fungsi dari unsur-unsur material yang ada itu densitasnya terhadap gram sentimeter kubik ya, itu yang paling berat atau mas jenisnya paling berat adalah si besi ya. Sedangkan magnesium itu lebih ringan, Al, titanium. Kemudian ada juga modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya itu lebih tinggi punya si Fe dibandingkan titanium, Al, sama Mg. Nah, untuk spesifik modulusnya itu lebih tinggi, Fs kurang lebih sama, cuma lebih tinggi nilai angka yang didapatkan. Nah, untuk relatif cost-nya, harga untuk di pasaran atau di lingkungan luar, pasar internasional itu kalau Fe itu lebih rendah ya, jelas lebih rendah. Yang mahal itu titanium, karena titanium tidak bisa dibuat dalam bentuk satu material yang utuh, dia biasanya jadi pelapis. Nah, di sini adalah jenis-jenis specific strength and cost non-ferrous alloys, steel and polymer composite. Jadi kalau logam itu densitasnya memang dia terbilang rendah, beryllium juga paling rendah. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang nilainya 1,4 itu adalah aramid atau epoksi ya densitasnya. Dan untuk uji tariknya, kekuatan tariknya itu dia aramid epoksi masih lebih besar dia dibandingkan punyanya si aluminium dan juga beryllium, dia 200 psi. Sebentar. Sebentar ya deh, ada tambahan.
Sebentar, tadi mana ya? Oke, ini terlihat ya. Masih tabel yang tadi 13.1. Halo, terlihat ya? Masih, Pak. Oke. Terlihat. Oke, terima kasih. Untuk tenselnya kita bisa lihat ya, kalau zinc itu kayak 75 PSI, ini buat 75.000 ya PSI. Jadi lead itu timbal itu 10, kecil sekali karena density juga kecil ya. Baru ada spesifik strength-nya, tegang fracture berapa, ada cost-nya, paling mahalnya adalah beryllium ya. Saya belum pernah lihat jenis beryllium kayak gimana, kalau misalnya kita klik di internet, mungkin ada bentuknya kali ya. Beryllium. Oh, ini kayak gini nih. Coba saya new share screen. Nah, sudah terlihat ini adalah beryllium ya, teman-teman. Kalau teman-teman dapat di alam, oh ini kalau dijual mahal sekali, 350 US dollar. Nah, kayak gini. Ini banyak di dekat rumahnya sampean nggak? Ada yang dekat rumahnya ketemu batu kayak gini ya? Hampir mirip batu bara ya, cuman bukan kayak batu bara dia. Ini beryllium, kalau kata Google ya. Gitu dia, like metal that reflect neutron. Oh, dia memantulkan neutron. Nanti batunya kayak gini ya. Ada yang pernah lihat? Belum pernah, Pak. Lain yang buat obat-obatan itu, Pak. Yang di kalung-kalung. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Tapi ini beda ya. Kalau obatan kalung itu kan dia, ini saya sempat baca dari artikel yang belum pasti kebenarannya juga. Kalau di artikel tuh ngomongnya, kalau yang batu yang itu kan batu radiasi ya. Jadi itu batu radiasi, batu yang memiliki energi radiasi alami, dan dia akan habis pada waktunya. Jadi dia akan memberikan radiasi yang memperlancar peredaran darah. Batu-batu yang biasa dipakai di kalung orang-orang itu kan baik yang bayi, ada juga yang itu diatur radiasinya. Nah, dan di bagian luarnya itu sudah ditutup sama klem. Jadi dalamnya itu batu, tapi ada klemnya di dalam untuk menahan laju energi radiasi yang ditimbulkan oleh batu tersebut. Nah, si beryllium ini saya nggak tahu berapa energi radiasinya, tapi kalau misalnya dia besar, mungkin bisa dipakai untuk hal tersebut ya, seperti yang kamu bilang untuk kalung terapi gitu. Tapi kalau misalnya tidak, artinya saya juga bingung kenapa dia bisa merefleksikan neutron gitu. Ya kalau ketemu batu ini silakan aja jual di Tokopedia gitu. Lumayan $350 kali. Yang di kalung tuh biasanya batu germanium, Pak. Oh iya, germanium juga bisa ya. Ini kalau BE bisa dia sekelas sama germanium nggak ya? Nanti dicek dulu kan. Saya juga dulu waktu pas S2 ngurus-ngurusin batu gini. Buat batu radiasi untuk dosimeter. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau misalnya ketemu batu ya. Tapi di sini sih sayangnya belum ada XRD deh ya. Kalau sudah ada XRD, teman-teman bisa material apapun. Saya pengen ngecek nih material ini kandungan unsur utamanya apa ya. Nah, itu bisa kalian cek, bawa ke lab, dicek. Wah, ini ternyata berylliumnya tinggi. Wah, ini bisa dijual. Nah, itu bisa kayak gitu. Tapi belum ada alat kita. Namanya XRD, X-ray diffraction, untuk mengetahui komposisi dari suatu material gitu. Untuk nomor telepon.
Oke. Nah, saya lanjut ya. Saya lagi ngurusin kepangkatan, jadi di mesin itu kan yang baru lektor cuma 1 orang, Pak Andi doang, S3. Nah, yang bisa ngajuin lektor tuh saya sama Alfian, jadi buru-buru ngurus aja gitu. Lumayan kalau lektor. Nah, ini sudah tadi komposisinya ada macam-macam, tapi kalau di alam susah sekali kalian menemukan Cooper 100% tuh nggak ada ya di alam ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong emas 24 karat, nah sisanya berapa? Sisanya apa itu? Ya unsur-unsur lain, entah mangan, entah aluminium dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita tulis 24 karat, tingkat kemurniannya berapa? Nah, kalau misalnya di Google ya, ini Google ngomongnya, 24 karat artinya 99% itu emas murni. Kalau 23 artinya 94,8. Jadi kalau misalnya sisanya apa Pak? Sisanya unsur-unsur lain, unsur-unsur penyusun lain, entah itu aluminium, Fs, segala macam. Ya. Jadi kalau memang untuk memurnikan suatu logam itu sulit ya, makanya mahal ya. Semakin sulit material tersebut dimurnikan, semakin mahal harganya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau fungsinya untuk hal-hal tertentu, misalnya dia bersifat magnetik, dia bersifat konduktor, dia bersifat super isolator atau super konduktor, wah semakin mahal harganya. Itu. Nah, kalau di Indonesia kita tuh apalagi di Balikpapan kita belum ada yang namanya tempat pemurnian logam. Padahal kita punya sumber daya tambang yang sangat banyak ya, batu bara. Batu bara kita bisa pakai untuk proses peleburan. Jadi bahan bakar furnisnya itu dari batu bara. Tapi untuk bahan material logamnya kita bisa mencari di batu-batu daerah-daerah di Kalimantan Selatan atau Kalimantan arah utara. Mineral yang bisa diekstraksi. Kita jual, tapi untuk alat ekstraksinya ini yang kita tuh tidak memiliki kemampuan di hal tersebut. Ya. Semoga nanti TK bisa buat sendiri, kayak ITS tuh punya satu dia. Nah, terus kemudian ini adalah pengenalan awalnya ya. Jadi non-ferrous metal itu adalah lebih mahal ya daripada baja, non-ferrous alloy. Paduan non-ferrous itu lebih mahal daripada baja dan juga plastik atau polimer. Jarak rentang yang besar untuk mechanical, physical, and electrical properties ya. Baru dia juga ketahanan korosi yang baik, good corrosion resistance, dan aplikasi terhadap temperatur tinggi yang bagus. Jadi memang dia dipakai untuk temperatur tinggi di atas 200-300. Nah, terus kemudian ada aluminium. Nah, aluminium ini ada sekitar kita, wajan, alat-alat masak ya. Karena aluminium itu tidak mudah untuk terkontaminasi dengan makanan. Jadi ketika kita mau mencari wadah untuk tempat makan misalnya, untuk masak, kita harus pastikan dulu yang akan masuk ke dalam tubuh kita ini tidak teracuni atau toksik. Nah, jadi kita cek aluminium ini terhadap makanan bagaimana. Nah, cara pengecekannya, konsepnya itu gampang. Misalnya kita punya wadah, kita taruh makanan tersebut di situ. Kita lihat bakteri-bakteri yang terjadi selama proses itu berlangsung. Melalui apa? Melalui mikroskop optik. Bisa pakai konfokal mikroskop. Konfokal mikroskop itu pakai untuk lihat bakterinya itu mati ataukah hidup. Gitu. Atau ada partikel kasar dari logam yang bergerak sehingga merusak bagian makanan tersebut. Nah, itu kalau dilihat seksama, nah, aluminium ini tidak seperti itu. Jadi banyak material yang terbuat dari aluminium itu digunakan sebagai wajan atau wadah untuk memasak makanan pada temperatur yang di bawah 100 derajat Celcius.
Nah, seperti yang dibilang di sini itu high strength, high thermal and electrical conductivity-nya bagus, corrosion resistant ya, good manufacturing properties sekarang mudah banget dibentuk ya. Ada kemudian magnesium, like metal, good strength atau weight ratio. Bentar ya. Sebentar ya deh ya. Oke. Lanjut lagi, maaf. Jadi di sini itu ada magnesium juga, like metal, logam yang ringan sekali, tapi bukan logam yang krusial ya magnesium ya. Magnesium kalau misalnya teman-teman untuk buat petasan tuh bisa pakai magnesium, jadi dia sangat ringan ya. Copper, high electrical, thermal conductivity bagus ya untuk mengantarkan listrik. Biasa di kabel-kabel PLN pakai copper rata-rata yang prestasinya di atas 70%. Superalloy atau paduan super ya, memiliki kekuatan yang baik, ketahanan korosi yang pada temperatur tinggi juga bagus. Can be iron, cobalt, and nickel based. Titanium adalah high strength to weight ratio of all metals, good strength and corrosion resistant at high temperature. Nah, di sini itu adalah pengenalan mengenai AL alloy, CU alloy, TI alloy, MG alloy, dan nikel alloy. Jadi paduan aluminium, paduan tembaga, paduan titanium, paduan magnesium, paduan nikel. Nah, kalau misalnya aluminium sendiri itu struktur kristalnya FCC ya. Ahmad Dwiki, FCC kepanjangannya apa deh? Ahmad Dwiki, FCC kepanjangannya apa? Nggak ada orangnya. Siapa enaknya? Dede Rahman, FCC kepanjangannya apa, Dek? FCC, Pak. Panjangannya apa? Apa, Dek? Dede Rahman. Panjangannya FCC.
phase center kubik, Pak. Oke, sip, mantap. Terima kasih ya. Nah, itu phase center kubik. Nah, density-nya itu rendah dia, 2,7 gram per centimeter kubik, dan memiliki kekuatan yang tinggi, kurang dari 600 megapascal, low melting temperature ya, kurang lebih 660, 600 sudah mulai melting dia, dan ketahanan korosi yang lumayan, high electrical thermal conductivity, non ferromagnetic, dan dia tidak bersifat magnetik lah, tidak terlalu magnetik. Nah, terus kemudian di sini ada aluminium alloy, good formability, castability, mudah dibentuk, high reflectivity, non toxic ya, satu lagi non toxic, high capability, good reusability, jadi mudah di recycle kembali. Kalau misalnya ada patahannya, kita leburkan lagi, kita cetak yang baru bisa. Ini adalah proses peleburan dari aluminium ya, jadi dari bauksit. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu bauksit itu awal mulai untuk peleburan aluminium, bauksit itu namanya Al2O3 ya. Diekstraksi, diekstrak ya, sama kayak ekstrak kulit manggis, yang manggisnya aja diambil, kebetulan yang enggak ini yang diekstrak adalah Al doang. Baru kemudian di melting dan casting, dan proses melting ini nggak sepenuhnya itu terbuat dari bauksit gitu loh. Bauksit aja dicampur, jadi kita pakai scrap aluminium ya, kayak misalnya aluminium yang batangan, aluminium yang di bekas rongsokan sudah terkorosi ya, itu dimasukin jadi penambah gitu. Ngapain kan dibuat terkorosi aja, batang aluminium mending sekalian dileburkan, dicetak yang baru. Baru ada cast produk ya. Cast produknya nanti sehabis di melting, di forming, dibentuk, baru dijadikan suatu produk. Nah, ada juga yang langsung cetak produk baru di heat treatment. Kalau ini kan dibentuk dulu. Nah, habis ujung-ujungnya di treatment untuk memperbaiki sifat pertumbuhan butirnya ya, bukan sifat sih, untuk memperbaiki pertumbuhan butir dan ukuran grain size gitu. Nah, baru kemudian dari heat treatment baru heat treated cast rock product. Jadi dibentuk material yang baru tuh rata-rata semua yang dijual tuh pasti di heat treatment atau di cold work. Nah, ini aluminiumnya. Jadi raw material bauksit AlXOH 3 typical AlOH. Stepnya pertama dibayar proses isolation, precipitation, calcination, electrolysis. Electrolysis ini pakai hukumnya sih Hall-Héroult process. Nah, ini adalah Bayer proses ya, proses ekstraksi di mana grinding of bauxite dihancurin dulu, baru kemudian dapat powder bentuk serbuk yang bagus, serbuk-serbuk kecil, halus ya, lumayan. Calcination baru dikalsinasi bubuk powder tersebut, baru sehingga dapatnya Al2O3 plus 2NaOH, menjadi 2NaLO2 menjadi H2O. Jadi kita pakai pelarutnya adalah NaOH, atau nama lainnya apa? Kaustik. Kalau HCl asid, kalau NaOH kaustik, pakai caustik ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian ada isolation and precipitation, presentasi aluminium hydroxide AlOH3 mixed with water, decrease state to temperaturnya 25-35 ya, temperatur ruangan biasa gitu. Baru kalsinasi, produksi Al2O3, jadi proses ekstraksinya masih. Baru kemudian ada Hall-Héroult process, Al2O3 dissolve and molten cerolite, Na3Al6, reduce the melting point Al2O3 from 2000 until 950. Nah, ini adalah proses ekstraksi Hall-Héroult process, di mana ini ada liquid sama karbon anoda, dan ada busbarnya ya, busbarnya untuk melarutkannya, untuk memeltingkannya, electric current, karbon anoda, frozen cross of electrode, and aluminium. Ini adalah aluminium ya, jadi sama ada cast, formingnya itu apa aja, dia bisa hot sama cold, depends on design, semi-finished product, example ingot slabs, outputnya profile, all aluminium, all sheet, all rolled, all foil. Jadi ada juga aluminium foil ya,
yang biasa untuk makanan itu. Jadi ada juga aluminium sheet, lembaran banyak ya, ada profile juga. Ya, treatmentnya bisa dilakukan adalah annealing, recovery, rekristalisasi, dan growth. Annealing ya, annealing ini temperaturnya di atas A1 atau di bawah A1? Syahril. Syahril. Nggak ada orang. Ya Pak. Kalau annealing itu di temperaturnya di atas A1 atau di bawah A1? Annealing. Di atas Pak. Di atas A1 ya. Ya Pak. Oke. Bagus. Tadi ya. Recovery, rekristalisasi, ukuran butiran, jika dihitung baru pertumbuhan butiran juga berpengaruh terhadap proses heat treatment. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi aluminium, jadi A1XXX, dan seterusnya sudah pernah dilakukan, saya tunjukkan ya. Biasanya kalau 4 tuh di edge hardenability atau aging ya, 9XX itu apa. Nah, ini kalau produk, kalau misalnya paduan cetakan ya 1XXX dan seterusnya. Ini adalah kode-kodenya, huruf-hurufnya. Kalau H itu cold work, terus kemudian ada H12 cold work that gives tensile strength midway between the 0 and H14 tempers, H14, H16, H18, H19. Dan untuk aluminiumnya ini typical mechanical properties-nya ya. Jadi teman-teman harus bisa paham betul kalau misalnya penambahan aluminium itu fungsinya apa terhadap sifat mekanik dan fungsinya apa terhadap struktur mikro. Jadi kalau misalnya aluminium itu dia kan ulet dia akan menambahkan ductility dan juga penstabil dari alfa. Nah, penggunaannya aluminium kepada siapa saja? Ya, aircraft, flag mobil, terus kemudian piston, baru ini apa ini? Saya nggak tahu nih apa. Terus kemudian ada case mobil ya. Jadi aluminium industri itu primary aluminium industri, principal resource ada bauxite, alunit, waste, naphthalene, other. Baru ada aluminium recycling industry ya, principal resource, old scrap, ada juga new scrap ya, scrap industry, used beverage industry. Nah, ini adalah tembaga, basic material in electrical industry, high electrical conductivity, high corrosion. Jadi adalah fungsi-fungsi dari penambahan tembaga pada suatu logam ya. Pertama, dia memiliki high thermal, high corrosion, easy to fabrication dan seterusnya. Ya, copper bisa ditemukan as native copper in mineral form. It is polycrystal with the largest single crystal measuring 4.4 multiple 3.2 multiple 3.2 cm, mineral such as sulfite, chalcopyrite, bornite, dan seterusnya. Ini adalah tembaga juga masih. Nah, kalau misalnya tembaga itu ada pure CU ya. Ada juga CuZn, ya, itu adalah kuningan, paduan kuningan Cu dan Zn, sudah pernah saya tunjukkan waktu pas diagram fase ya. Baru ada juga CuAl, itu jadinya perunggu kalau CuAl. Nah, keuntungan sama kerugiannya apa untuk paduan tembaga? Pertama, keuntungannya itu ketahanan korosinya baik. Baru kerugiannya adalah mudah terkontaminasi dengan hidrogen ya. Mudah terkorosi artinya si tembaga ini. Baru excellent electrical and thermal conductivity. Jadi dia memang paling bagus untuk menghantarkan listrik sama menghantarkan panas.
tapi kekuatannya relatif rendah dia dan juga wake ratio-nya rendah. Baru ada variance in color with alloy addition, aesthetic value, dia property subject drama change with a varying alloy content. Baru ada is to fabrication due to excellent ductility, roll stem, round, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat ya. Ini adalah tembaga. Jadi kalau misalnya tembaga itu ya dia biasanya jadi proteksi katodik anodik ya. Anoda impure copper, katoda starting sheet pure copper. Ada tembaga yang tidak murni, ada yang tembaga murni. Jadi terproteksi adalah tembaga murni. Nah, ini adalah produksi dari prosmutan tembaga, jadi ada PT Smelting Gresik ya. Baru copper and its alloy classification IC. Dan ini adalah tembaga masih di bagian kelas beras ya. Beras plus alpha plus beta. Beras Z-nya lebih dari 36%. Tin bronze paduan utama timah putih, silikon bronze paduan utama Si. Masih tetap tembaga itu seperti ini ya. Jadi ada radiator, bagian untuk electrical equipment lah, kalau untuk tembaga. Baru di sini adalah relative new engineering metals been in use structural materials only since 1952. To alloy attractive because high strength or weight ratio, high elevated temperature properties. Example 550 degrees Celsius, excellent corrosion resistance, particularly in oxidizing acid and chloride media and most natural environment. Nah, ini adalah titanium ya, titanium paling mahal ya. Compression ALFE, jadi kalau misalnya titanium itu dia strukturnya itu HCP, hexagonal closed package. Temperatur room. Nah, titanium ya, molten reaction with oxygen nitrogen, the sponge crushed compact into electrodes compact, just welded together form consumable electrode for vacuum arc melting. Ini adalah sama seperti titanium, nanti akan saya masukkan dulu ke Oke. Ya, materi sudah saya upload ya, silahkan di-download teman-teman, dan saya lanjutkan lagi sebentar. Nah, ini adalah UTS-nya. Jembatan sastranya, emission. Titanium fungsinya buat apa? Alpha, beta, beta. Nah. Jadi ini adalah
proses dari suatu ekstraksi logam dan juga fungsi penambahannya apa. Iya, pure MG itu bagaimana mengetahuinya dan seterusnya. Oke, saya akan kasihkan waktu, saya akan buat grup ya. Oh iya, buat mencegah sakit perut juga bisa. Udah bahas yang tadi ya, oke. Tugas presentasi kelompok 1. Temanya tentang pengaruh penambahan nikel pada logam atau pada baja. Kelompok 2 pengaruh penambahan Cu atau tembaga pada logam. Baru kemudian aduh. Sebentar, saya ulang. Pengaruh penambahan magnezium pada logam. Kelompok terakhir penambahan aluminium sudah banyak ya. Silikon. Oke, itu ya kelompok 1, 2, 3 saya akan bagi ke dalam 4 kelompok. Sebentar. Oke. Oke, silakan masuk masing-masing. Saya akan bagi kelompok dan waktunya nanti sampai jam 14:30. Nanti kita masuk lagi baru presentasi masing-masing kelompok. Silakan ya. Oke, kelompok 1 ya, itu seperti yang saya sudah chat tadi sebelumnya, itu pengaruh penambahan nikel pada logam. Jadi pengaruh penambahan nikelnya itu dalam aspek struktur mikronya dan juga sifat mekanik yang didapatkan. Gitu. Jadi ada bukan deskriptif tapi angka juga harus didapatkan dari sumber yang jurnal ataupun dari diktat tuh ya. Bisa sampai sini paham ya? Halo? Apanya tadi Pak yang dicari Pak? Yang dalam struktur mikro dan apa tadi Pak? Sifat mekaniknya. Sifat mekanik. Oke. Ya, jadi dicari kalau sifat mekaniknya patokannya itu angkanya, sedangkan kalau mikro itu gambar. Jadi kayak gambar visual itu bagaimana penampakannya, before afternya, sebelum penambahan atau setelah penambahan. Dan kalau misalnya penambahan artinya yang meningkat adalah presentasi dari penambahan nikel tersebut ya. Baik Pak. Oke, jam 14:30 kita masuk lagi presentasi. Thank you. Dari jurnal, Cok, cepet-cepet.
Oke, aduh ternyata saya mood. Eh, ada pertanyaan bisa ya. Jadi teman-teman nanti mencari mengenai pengaruh penambahan tembaga dari faktor sifat mekaniknya dan juga struktur mikronya. Kalau struktur mikro otomatis ada gambarnya. Kalau sifat mekanik yang pasti ada angkanya, angka dari uji tarik atau hardness atau bagaimana itu terhadap penambahan tembaga pada material tersebut ya. Oke, semoga bisa dikerjakan ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Iya, Yohanes. Berarti yang dicari itu cuma dua aja kan, Pak? Kayak sifat mekanik sama mikronya itu kan, Pak? Iya, tapi dilihat lagi ya. Jadi ini pengaruh penambah. Jadi variasi dari penelitian, misal penelitian ya, jurnal. Jadi variasi yang diajukannya itu adalah variasi penambahan tembaga. Misalnya penambahan pertama itu 10%, 20%, 30%, misalnya seperti itu. Baik, Pak. Oke, ya. Saya pindah room dulu ya. Terima kasih. Silakan mengerjakan. Halo, ada problem? Bisa ya ngerjainnya ya? Pak. Bisa, Pak. Oke, si pengaruh campuran magnesium. Jadi pengaruhnya itu sifat mekanik sama struktur mikro. Jadi kalau misalnya sifat mekaniknya dia penambahan magnesium bagaimana? Jadi yang dilihat adalah angkanya ya. Entah itu hardness atau hasil uji tarik dari presentasi penambahan magnesium yang dibuat. Nah, kalau struktur mikro bisa itu kalau misalnya awalnya sebelum penambahan berapa gambar mikrostruktur bagaimana. Nah, kalau setelah bagaimana gambarnya. Nah, kalau ada yang seperti itu silakan ditampilkan. Tadi apa aja Pak yang dua itu Pak? Yang dua, pertama sifat mekaniknya dan gambar struktur mikro atau struktur mikronya. Gitu ya. Ya baik Pak. Oke, silakan dicari karena kalau misalnya kita cuma deskriptif itu pasti banyak yang agak menyimpang. Jadi kita harus mencari angka dari pengaruh penambahan magnesium pada suatu material ya. Oh ini pada suatu material Kak Pak, bukan Ya, contoh. terhadap logam baja? Ya terhadap logam, terhadap Oh, logam. Nah, ya Pak. ya terima kasih. Itu saja. Kalau saran saya cari bahasa Inggris lebih cepat dibandingkan nyari bahasa Indonesia deh, karena bahasa Indonesia sering nggak sama gitu dengan apa yang dimaksud. Ya, Ya, Pak. Oke, saya live ya. Silakan mengerjakan. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Laptopmu dulu dek. Kelompok 4, silakan dikerjakan deh ya. Oke, baik, Baik, Pak. Pak. Nah, kalau kelompok 4 kan mengenai silikon ya, Si. Nah, jadi pengaruh penambahan silikon itu terhadap sifat mekaniknya bagaimana dan struktur mikronya. Jadi kalau sifat mekanik yang pasti ada angka uji tarik misalnya kalau ada, atau hardness-nya, atau uji fatigue-nya, atau impact-nya ya, itu nilai-nilai hasil uji. Jadi uji tarik itu dia rekat hubungannya dengan angka ya terhadap penambahan presentasi penambahan silikon. Nah, tapi kalau misalnya si apa namanya itu struktur mikro, nanti struktur mikronya bagaimana? Kalau penambahan silikon itu yang terjadi pada gambarnya seperti apa? Nah, gitu ya, maksimal 5 slide aja, dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Yang pasti pengen dilihatkan ke teman-teman pengaruhnya apa sih silikon ini. Nah, gitu. Oke ya, bisa ya jam 14.40 atau 30 nanti kita kumpul kembali. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. terima kasih Dede dan yang lainnya. Saya live ya. Saya live, Baik, saya keluar dulu. Silakan bekerja.
Permisi, Pak. Iya, Nazril tadi di mana? Di kelompok 4 ini saya tukar akun mau masuk pakai laptop, Pak, biar ada yang bisa buat PPT. Oke. Udah ya, saya masukin kelompok 4 ya. Ya, makasih, Pak. Sama-sama.
Oke, 11 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, yang sudah hadir, terima kasih, masih stay tune ya. Kita langsung saja ke kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Nanti tinggal saya mengecek saja, tinggal ditunjukkan saja PPT-nya, nanti saya lakukan pengecekan. Ya. Jadi cepat saja. Di-share screen kelompok 1, nanti saya komentari langsung. Siapa? Bentar, Pak. Nah. Satu minggu. Apakah udah terlihat, Pak? Loading, oke. Coba ke slide kedua, slide kedua. Slide kedua, turun. Kalau nikel bagaimana? Ke slide kedua, oke. Ini struktur mikro. Bukan struktur mikro itu. Struktur mikro tidak ada gambar ASM atau JIS kayak gitu ya. Struktur mikro itu ya seperti yang saya pernah tunjukkan di semester sebelumnya. Ini salah ya, nomor nikel pengujian spesimen. Jadi nggak ada hubungannya struktur mikro, pengujian spesimen itu standar pengujian spesimen. Kemudian posisi kimia ini dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur paduan. Oke, turun. 1% NI, 2% NI. Coba turun deh, turun. Tabelnya gimana? Di Zoom itu tidak terlihat. Ini itu komposisi kimia. Kalau ASK, pengujian waktu tadi. Coba di ini ada apa ya kok di mungkin bisa di F5. Ya, Pak. Di F5 atau di slideshow. Di slideshow. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, itu kok sudah komposisi, kekuatan tarik, ASK 1% ini. Oh, jadi semakin bertambah, semakin penambahan ini, semakin kekuatan tariknya semakin besar. Oke, turun lagi, turun. Terhadap pengaruh penambahan pada ASK terhadap elongasi. Oh, elongasinya ada terjadi penurunan ya, ada bagian optimum critical path pada 1% NI. Oke, terus next slide. Oke, next slide. Next slide deh. Slide berikutnya. Next slide. Oke, pengujian kerasan. Makin meningkat dia 335, 320, tapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar jaraknya. 385, 320 itu lumayan dikit sekali. Next. Ini bukan sifat mekanik, ini struktur mikro. Nah, ini struktur mikro baca nikel, laterit, austenit 900 pada fresh temper.
Ini tidak bisa dianalisis ya, karena dari judul gambarnya saja tidak menunjukkan penambahan yang keberapa sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Jadi ini kurang sepertinya nih. Jadi ini Palama treatmentnya. Ada lagi next slide? Slide berikutnya. Kesimpulan, Pak. Kesimpulannya. Ini satu penelitiannya sama, papernya sama atau gimana? Yang ini sama, Pak. Cuma yang struktur mikronya aja tadi, Pak. Yang Beda. gambar itu yang beda, Pak. Oke. Komentar saya untuk sifat mekaniknya bagus ya. Teman-teman dapat poin yang saya maksud dari sifat mekaniknya dia. Nangis lagi dia. Aduh. Tapi untuk struktur mikro itu tidak linear ya, memang tidak bisa menunjukkan linearitasnya. Jadi struktur mikro itu memang biasanya pada umumnya penelitian menampilkan gambar struktur mikro akibat dari proses heat treatment. Tapi kalau misalnya akibat dari proses penambahan unsur itu jarang sekali, tapi ada. Nah, untuk kelompok 1 bagus ya. Terima kasih. Silakan ke kelompok 2. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kelompok 2, silakan. Nanti kalau ada soalnya kayak gitu, teman-teman sudah paham ya kalau maksudnya pengaruh penambahan dari unsur ini ke sifat mekanik itu bagaimana. Nah, tinggal dideskriptifkan aja dari angka-angka yang sudah dapat. Oke, silakan turun ya. Nama-namanya sudah terrecord. Hasil analisis operasi terus pengaruh penambahan terhadap ini apa tadi ya? Aluminium. Tembaga pada proses aluminium. Tembaga. Oh, pengaruh tembaga terhadap aluminium. Persen CU, persen 5%, 1%, 3%, 4%. Terjadi peningkatan yang signifikan ketika terjadi penambahan pada 5%. Pengaruh penambahan pada kekerasan berinil itu HB-nya naik. Oke, terus habis itu next slide. Lokasi uji keras. Oh, maksudnya poinnya, titik-titiknya. AL 15%, AL 53% CU. Ini apakah AL-nya 15% ataukah CU-nya 15%? Atau AL-nya 53, karena yang di sebelumnya itu kan 1%, 2%, 3%. Ini tiba-tiba 15. Ini mungkin aluminiumnya ya? Iya, kelompok 2. Iya, Pak, untuk sebelumnya, Pak. Itu aluminiumnya ya. Jadi dia pakai 2 jenis material, terus kemudian divariasikan. 2 jenis material aluminium. Oke, next slide. Mana. Oke, ini manufacturing, maksudnya manufacturing apa materialnya ya. Oke, next slide. Struktur mikro. Pipa tembaga CU itu perbesaran, variasi perbesaran. Judul gambarnya apa? Struktur mikro pipa tembaga paduan masa. Aduh, bisa di zoom nggak deh? Zoom in, bukan zoom out, zoom in. Nah, judulnya gimana tuh? Coba ke atas tadi. Struktur mikro pipa tembaga kondisi tambah perlakuannya. Tapi nggak ada ini ya keterangan mungkin variasi penambahan dari tembaga terhadap struktur mikro nggak ada ya, malah dia ngomongnya proses hydroforming. Oke, ya sudah, next slide, next slide. Waduh kecil. Oke. Penambahan dari tembaga dari 15 ke 30% ke dalam aluminium. Oh tadi 2 jenis ya. Oh, kesimpulan. Nah, ini sama seperti kelompok 1. Memang untuk sifat mekanik oke ya, sudah tercerna, sudah dapat angkanya. Cuman memang lagi-lagi gambar struktur mikro pengaruh dari penambahan tembaga atau tembaga itu bagaimana, itu belum disajikan di PPT ini. Jadi kalau misalnya tembaga ya kita harus tahu kalau tembaga itu penstabil austenit ya, penstabil gamma di diagram F3C, artinya dia luasan dari austenit itu bisa diatur, bisa lebih ya. Tidak kurang dari itu, bahkan lebih. Semakin besarnya persentase yang ditambahkan. Nah, what happen yang terjadi adalah si austenit ini akan membentuk karbida si CU, karbida CU. Nah, karbida CU ini harusnya dilihatin apakah dia mengalami
kuantitasnya semakin banyak atau ukurannya semakin besar seiring dengan penambahan presentasi tersebut. Nah, itu. Next, sorry, bukan next. Oke, kelompok 2 sama ya seperti kelompok 1. Thank you. Kelompok 3. Kita lihat kelompok 3 apakah dia dapat dua-duanya. Kelompok 3, monggo dipersilakan. Waktu dan tepat dipersilakan. Hijau dorna. Oke, sifat mekanik. Loh, minion. Kok minion gambar ini? Pengaruh penambahan. Oke, sumbernya bagus ya. Tadi nggak ada sumbernya. Kelompok 1 saya nggak lihat sumbernya di mana. Ini ada sumbernya. Oke, next slide. Magnesium. Oke, pendahuluan. Next. Oke, nah ini adalah raw material 0,5% penambahan serat magnesium, proses seperti acaknya. Ini angka kekerasan raw material penambahan magnesium 4%, 6%. Jadi kenaikannya 1,5 sama 2. Enggak aneh dia. Oke, terjadi peningkatan seiring penambahan dari magnesium. Boleh next slide. Data hasil pengujian kekerasan. Oke, sama ya. Terus mikronya nggak ada ya? Ini apa judulnya nih? Zoom in. Foto struktur, ini, thank you. Foto struktur mikro raw material digunakan. Ini dia, 3D inklusi dia, porositas. Bagus nih, kelompok 3. Nice. Akhirnya, sebentar, jangan dulu. Back. Nah, ini dia. Oke, pertama dari batas porositasnya itu porosity ya dianggapnya penelitian itu. Itu magnesium, terus kemudian itu aluminiumnya. Magnesiumnya lingkaran 0,4% yang terjadi adalah semakin kecil dia daerahnya dengan perbesaran yang sama ya. Nggak ada keterangan. Porositasnya semakin kecil, sedangkan kalau sedikit malah porositasnya besar ya. Nah itu yang bisa diambil kesimpulan. Semakin semakin tinggi presentasi penambahan magnesium pada material apa ini penelitiannya, gitu kan? Maka porositasnya akan semakin kecil dan batas butirnya akan semakin kecil juga. Hal tersebut terlihat pada gambar spesimen 2 dan 3. Seperti itu ya. Jadi dia pengelompokan sehingga daerah aluminium sama magnesiumnya itu akan lebih dominan. Malah lebih dominan aluminiumnya pada gambar spesimen 3 ya. Bagus. Ini kelompok 3, 100 nih. Oke, next. Semakin banyak Oke, kekerasannya meningkat seiring dengan mengecilnya porosity ya. Bagus. Oke, itu aja ya, selesai. Wih, mantap nih. Akhirnya ya ada yang komplit dari kelas sebelumnya juga nggak ada. Jadi ini baru komplit kelompok 3. Oke, kelompok 3. Aduh, nama-namanya tolong dilatih lagi dong. Oh, nama-namanya nggak ditulis, Pak. Oh, gitu. Ya, sebentar saya tuliskan dulu, Pak, sambil nunggu yang Oke, kelompok 4 yes. mungkin, Oke. Pak. Ya, kelompok 4 silakan. Oke, kelompok 4 nama-namanya sudah di zoom deh, di zoom in dong. Ya, sip, kekecilan tadi. Oke, terima kasih. Next. Silikon ya, dari Arkawira Nursalam. Oke, next. Dia di sini densitasnya sama porositas, terus kemudian ada embasable density ya, masih density. Hasil save data kemudian densitas belum ada hubungannya sama zat mekanik. Oke, next. Nah, ini mungkin sifat mekanik. Oh, kekerasan. Nah, hardness. 10% semakin meningkatnya potensi penambahan SI, semakin keras ya pasti. Itu sudah harus kita tahu. Silikon itu malah nambah keras ya, bukan silikon itu malah nambah keuletan, itu malah nambah keras gitu. Karena silikon ketika dia gabung sama oksida jadi makin keras ya.
Next. Oke, bagus nih. Struktur mikronya, tinggal struktur mikronya nih. Residu. Kenapa diginiin sama dia, digarisin? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ini kenapa ada garisnya ya? Fungsi garisnya itu apa? Kelompok 4. Oke, baik Pak. Hmm. Pada gambar 6 ini, pada variasi penambahan 12% isi ukuran butir menunjukkan hasil yang paling kecil. Semakin kecil besar butir, maka susunan butir menjadi lebih rapat dan lebih sulit terjadi dislokasi pada butir. Sehingga kekerasan material akan meningkat. Nah, pada penambahan variasi 10 %% SI dan 11 %% SI menunjukkan nilai ukuran butir yang lebih besar dari ukuran butir pada variasi penambahan 12 %% SI. Hal ini menyebabkan nilai kekerasannya menjadi lebih rendah karena struktur butir lebih terjadi dislokasi. Di sini nggak ada sih Pak garis-garisnya keterangan garis-garis. Oke, next slide bagaimana? Ada slide berikutnya. Spesimen, laju korosi dia. Coba next slide lagi. Kesimpulannya sebelumnya. Oke, balik lagi ke tempat gambar yang tadi. Nah, gambar ini kan kalau misalnya saya lihat untuk ukuran di bawahnya yang gambar merah itu kan ada 200 μm kan. 200 μm itu 200 kali 10⁻⁻⁶, artinya sekitar itu meter ya. Jadi sekitar 0,2 M. Jadi kayak masih pasir. Jadi kalau misalnya dikategorikan struktur mikro atau bukan, iya, tapi tidak untuk skala itu. Jadi dia harus 2 μm. 2 μm baru bisa dikategorikan struktur mikro. Baru kita bisa lihat batas butirnya bagaimana. Karena kalau misalnya seperti ini cuman butiran yang dipengaruhi oleh meshing saja. Kalau menurut saya dikendalikan oleh meshing ya nggak ada masalah seperti ini seharusnya dari penambahan siliko SI yang dilakukan. Hampir terjawab, hampir ada hasil struktur mikronya, cuman untuk skala ini tidak bisa karena yang ingin diperlihatkan adalah bagaimana dia menunjukkan porositasnya. Tapi kalau tadi sebelumnya memang dia ada nilai porosity ya. Coba di tabel porosity deh. Tabel porosity, nah ini tabel porosity. Tapi dia ngambilnya bagaimana ya? Dengan melalui gambar situ aja kan nggak mungkin untuk dapat kuantitas dari jumlah porosity yang terjadi gitu. Oke, untuk ini saya anggap kelompok 4 juga terjawab ya struktur mikro karena dia ada porosity-nya. Meskipun dia menurut saya tidak kurang sinkron lah antara jumlah porosity terhadap gambar yang disajikan. Kalau misalnya dia mau menyajikan gambar yang bagus ya kurang lebih gambarnya seperti betul-betul struktur mikro gitu. 2 kali 10⁻⁻⁷ gitu. Bukan 200 kali 10⁻⁻⁷ ya, artinya 0,2 mm saja, itu kayak serbuk gitu. Gitu ya. Ini ada tengah 2,6. Nanti ini harus ditelaah lagi mungkin ke depannya. Kalau ini jadi bahan penelitian ya, bagi orang lain ini harus ditelaah. Karena jumlah porosity tidak sebanding, menurut saya tidak sebanding dengan gambar yang disajikan. Oke, tadi nama-namanya sudah tunjukin ya, kurang lebih statusnya untuk kelompok 4 sama dengan seperti kelompok 3. Oke, silakan di close, dan untuk kelompok 3 nama-nama yang tadi tolong ditunjukkan. Nama-nama kelompoknya deh. Oke, Mansyah, Galuh, oke, sudah terrecord ya. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Teman-teman sudah menjawab kelas B, the best lah kalau untuk dikasih tugas cepat tanggap, cepat bergerak. Terima kasih untuk hari ini, dan kedepannya itu adalah gambaran kalau misalnya ada suatu pertanyaan, saya tanya pengaruh dari penambahan unsur ini apa? Nah, jawabnya itu tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana pengaruhnya di bagian apa aja Pak, teman-teman sudah tahu. Jadi sifat mekanik sama struktur mikronya itu bagaimana dideskriptifkan
gitu ya. Atau nanti kalau bisa dijadikan contoh material ini penambahannya pengaruhnya terhadap bagaimana gitu. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu.